DPRD padahal kan punya kewenangan anggaran. Oke. Tetapi kita nggak selalu bisa dapat akses data sampai ke level yang benar-benar detail. Balik lagi di Politisi bersama saya Coki Pardede, ada Antoni dan juga ada Kania Cita. Dan seperti biasa kita akan memberikan perspektif yang berbeda, kita akan melihat politik dari dalam. Dan langsung saja khusus untuk pertanyaan, topik inti dari pertanyaan kita kali ini adalah tentang anggaran. Yap. Tentang anggaran, menarik nih, apalagi kan kalau kita lihat di media kan biasanya PSI terutama ya suka ribut-ribut tuh tentang anggaran tuh. Nah sekarang silakan Kania. Ya Antoni, jadi kan terakhir kita sempat ngobrol tentang hubungan antara DPRD dan gubernur. Kemudian disampaikan bahwa DPRD itu salah satu tugas atau wewenangnya itu ngurusin anggaran. Yeah. Nah, kita tahu dalam kampanye-kampanye gubernur ya, ketika mau pemilihan gubernur, itu mereka selalu menjanjikan bikin ini, bikin itu, macam-macam lah. Dan itu semua pastinya butuh anggaran. Ya kan? Nah, itu sebenarnya apakah memang ada kewenangan di tangan gubernur untuk menentukan, misalnya kita mau menggunakan sekian miliar atau sekian triliun untuk ini gitu. Atau justru ini adanya di DPRD kewenangannya? Iya. Nah, ini menjadi menarik nih. Jadi sebenarnya kalau ngomongin anggaran berarti ngomongin perencanaannya dulu nih. Perencanaan baru kita tahu butuh anggaran berapa gitu kan. Sebenarnya di dunia perencanaan pemerintahan ini ada yang namanya perencanaan yang panjang, itu biasanya 20 tahun. Itu bentuknya perda ya. Jadi kalau yang disebut perda tuh berarti antara DPRD sama produknya gubernur bareng. Jadi perda itu tidak bisa diputus tanpa kedua belah pihak. Harus bareng. Harus bareng. Tapi berarti maksudnya gubernur harus setuju gitu. Kalau mau tanda tanganin suatu perda harus ada persetujuan antara DPRD dan gubernur. Masalahnya kalau misalnya salah satu pihak nggak setuju tuh nggak bisa ya? Nggak keluar perdanya gitu. Nah, jadi ada yang namanya rencana tadi untuk jangka panjang itu 20 tahun, kemudian ada yang 5 tahunannya, kemudian ada yang 1 tahunan. Nah, yang 1 tahunan ini masalahnya adalah bukan produk DPRD dan gubernur, tapi produk gubernur semata. Nah, ini sering jadi isu. Tapi yang namanya RKPD ya, bahasa teknisnya RKPD itu rencana. Apa tuh kepanjangannya? Rencana 1 tahunan lah istilahnya, rencana kerja daerah untuk 1 tahun. Nah, kalau yang di tengah-tengah tuh namanya RPJMD. Nah, biasanya gubernur begitu dia terpilih, dia kan masa jabatan 5 tahun nih. Dia udah harus bikin RPJMD versi dia untuk 5 tahun ke depan. Nah, ketika dia udah bikin RPJMD-nya, nanti kan baru ada RKPD tahunan. RKPD ini nanti akan ditranslasi jadi APBD sebenarnya. Jadi dasar dari pembentukan anggaran tahunan itu lihat program kerjanya tahunannya si gubernur juga RKPD-nya, baru kan kelihatan butuh anggaran berapa. Jadi dan RKPD ini tadi yang tangan gubernur ya? Ya, itu dari gubernur, pergubnya. Keluarnya dari pergub. Nah, cuman prosesnya gini sebenarnya. Apakah semua pembangunan itu berarti kalau yang tahunan dari gubernur semata? Enggak. Jadi RKPD ini sebenarnya ada hasil dari DPRD juga secara tidak langsung. Kenapa? Karena pada saat input kegiatannya mau bikin apa sih tahun depan gitu, 1 tahun ke depan, itu ada yang namanya kegiatan reses. Reses itu apa sih? Reses itu anggota DPRD harus turun ke masyarakat nyerap aspirasi. Di daerah ini butuh apa sih? Oh, di sini butuh tong sampah Pak yang lebih bersih. Oh, di sini butuh perbaikan trotoar Pak gitu. Nah, kita catat, anggota DPRD catat. Nanti proses aspirasi dari bawah ke atas itu akan dijadikan satu dengan programnya gubernur. Dijadikan satu, dan juga ada namanya musyawarah rencana pembangunan. Itu biasa di bulan Januari sampai pertengahan tahun. Itu dibuka tuh musyawarah itu bahkan dari level bawah banget. Dari rembuk RW namanya. Dari rembuk RW sampai ke kelurahan, kecamatan, sampai tingkat provinsi. Butuhnya apa di RW itu sampai. Nah, itu dijadiin satu semua dari RW, dari Pemprov, dari atas ke bawah, maupun dari DPRD, dari reses. Dijadikan satu namanya dokumen RKPD dalam 1 tahunan ke depan. RKPD itu dihitung, anggarannya butuh berapa sih? Ketika udah dihitung, dibawalah ke DPRD. Jadi rancangan APBD lah istilahnya. Nanti DPRD akan fight gitu, maksudnya ini kayaknya kegedean anggarannya, ini kekecilan, kita bisa cut ataupun menambahkan anggaran di situ.
misalnya dirasa yang ini kayak kekecilan kita tambahin deh karena ini lebih penting. Nanti kalau udah setuju semua antara gubernur dan DPRD, jadilah APBD. Tentunya APBD ini harus dikasih dulu rancangannya ke pemerintah pusat ya. Dia akan ngecek dulu sinkron nggak nih dengan rencana jangka panjang ataupun menengahnya pusat. Pusat juga punya rencananya sendiri. Baik. Itu harus ada harmonisasi. Baik. Gitu. Jadi prosesnya itu 1 tahun sebenarnya untuk tahunan. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya apakah itu kewenangannya gubernur? Ya, kewenangan untuk janji kampanye terserah dia sih. Tetapi tetap membutuhkan DPRD untuk anggarannya. Gitu. Banyak loh yang terlibat di situ. Banyak sekali. Iya, tapi DPRD bisa membatalkan nggak sih? Misalnya gubernur punya konsep mau bikin gini-gini, terus DPRD bisa nggak setuju gitu? Jadi ketika DPRD ngambek, tanda kutip tidak setuju, kalau boleh dibilang ngambek, sebenarnya nggak ngambek lah. Itu hak kita untuk tidak setuju. Dan ternyata kalau quorumnya cukup untuk tidak setuju, maka APBD mana yang akan dipakai? Nah, itu APBD tahun sebelumnya. Baik. Jadi memang nggak boleh ada peningkatan anggaran dan sebagainya karena bola anggaran itu bentuknya harusnya tuh perda. Kalau APBD itu bentuknya perda. Jadi peraturan daerah tentang APBD tahun ini. Nah, itu kelihatan tuh penjabarannya berapa triliun gitu. Kalau yang RKPD tadi baru ini ya. RKPD itu pergub. Itu pergub. Itu produk sebelum menjelma jadi APBD. Jadi isinya kegiatan-kegiatan apa sih? Yang ditentukan oleh gubernur ya. Tapi nanti itu diajukan tadi baru ke dalam APBD ya. Baru jadi nanti rancangan APBD. Sebenarnya sebelum itu sih ada proses di tengah-tengah sih, namanya KUAPPAS lah. Itu untuk nentuin kira-kira tahun depan asumsi makroekonomi gimana sih, pertumbuhan ekonomi gimana sih, sanggup nggak sih kita punya anggaran segitu. Kalau itu udah disetujuin baru jadi APBD. Tapi makhluk aslinya tuh RKPD dulu nih, yang tahunan ya. Yang tahunan diajuin oleh gubernur. Tapi gubernur harus memasukkan juga yang tadi hasil reses dan juga hasil dari Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan. Jadi nggak bisa semata-mata gubernur janji 5 tahun itu semuanya tentang dia punya, nggak bisa. Karena tiap tahun dia harus ngikutin resesnya Dewan dan juga kegiatan Musrenbang. Baik, berarti sebenarnya di balik sebuah janji kampanye ada sebuah eksekusi rumit di baliknya sebenarnya. Pastinya. Yang mana biasanya lebih gampang dijanjiin daripada aplikasinya. Bisa men, susah men. Itu lu ngejelasinnya tuh detail loh padahal tadi, dan gue berarti dari sini dulu. Nah, ini makanya sebenarnya membuat kita jadi lebih harus rasional, dan balik lagi ke di episode-episode sebelumnya, ekspektasi. Kita harus paham dan buat orang apa yang bisa diekspektasi. Dan seperti prinsip saya dalam investasi manapun, apapun yang too good to be true, biasanya pasti piramid. Biasanya. Apalagi setelah gue mendengar bahwa memang ada banyak sekali elemen yang terlibat di sana ya tentunya. Antoni selama udah di dalam DPRD ini pernah ini nggak secara konkret melakukan penolakan mungkin terhadap tadi rancangan alokasi anggaran gitu? Iya. Tentunya pernah atau enggak sering gitu. Baik. Kenapa? Contoh kasus dan kenapa? Oke, contohnya bagaimana dan atas dasar apa biasanya lo melakukan itu? Apa karena memang harus oposisi aja nih gitu kan? Kita pengen tahu. Selalu makanya jadi parameter gua tuh 3 itu tadi. Kebijakan publik, apakah itu address masalah dengan baik atau enggak, ataukah itu paling penting ya? Itu paling penting. Apakah secara teknis benar-benar itu menyelesaikan masalah atau enggak? Ada naskah akademis yang benar atau enggak, segala macam. Yang kedua, yang tadi gue bilang, apakah punya kemampuan nggak eksekusinya? Jangan cuman bilang ini teorinya bagus tapi percuma, nggak bisa dieksekusi. Itu akan buang-buang duit juga. Dan ketiga, political supportable, apakah itu bisa disupport secara politik? Nah, itu yang jadi tolak ukur gue. Begitu gue mengukur misalnya pengajuan dari Pak Anies waktu itu untuk Formula E, gue rasa tiga-tiganya ini mungkin yang paling nggak masuk ini yang secara teknis ini nggak address masalah. Baik. Karena kalau tadi katanya masalahnya adalah waktu itu di Jakarta lagi banyak polusi udara nih, lagi tinggi. Apakah itu bisa diadres atau bisa diselesaikan dengan balapan 1 jam? Nggak bisa. Betul. Dan anggarannya triliunan. Betul. Dan ketika pada saat anggaran triliunan itu waktu itu mau dipakai, jangan lupa waktu itu kita lagi masa di mana kita kurang uang. Baik. APBD kita kurang, tapi kok nggak ujuk-ujuk bisa masuk situ. Itu politically supportable waktu itu. Meskipun waktu itu PSI juga sebenarnya belum ada di situ pas pertama kali itu diajukan ya. Tapi
itu kok secara politik kok bisa disupport, ya oke lah, itu konstelasi politik. Tapi itu sangat tidak memenuhi yang pertama, poin pertama. Parameter pertama yaitu itu nggak menjawab apapun. Ini mah cuman jangan-jangan menurut saya ini cuman untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya politis aja, elektoral semata. Sebenarnya nggak salah kalau Pak Gubernur melakukan itu, tetapi kalau di mata saya salah. Karena nggak memenuhi 3 parameter yang saya terapkan sendiri gitu loh. Baik, karena pada saat itu tereksekusi bayarannya adalah triliunan gitu kan maksud gua. Tapi impact factornya iya betul, jelas betul gitu loh. Sebenarnya mungkin bukan masalah budgetnya juga ya, masalah dengan triliunan ini value-nya sepadan nggak? Itu kan kadang yang jadi poinnya kan maksud gua kalau kan. triliunan dengan benefit yang worth it ya nggak ada masalah Nggak ada masalah karena anggaran kita besar. Kita 1 tahun itu, let's say sekarang ini sekitar waktu itu pada saat Formula E itu kita tuh punya anggaran hampir 80 triliunan lebih. Jadi sebenarnya ya oke lah kalau memang mau Formula E, tapi harus jelas dulu apakah itu menjawab suatu permasalahan. Betul. Begitu saya konfront di dalam sidang parlemen, kan saya pertanyakan mewakili PSI direct kausalitasnya tuh apa gitu. Negara-negara lain yang bisa membuat mobil listrik jadi banyak dipakai itu bukan dengan menyelenggarakan Formula E, tapi mereka pakai anggaran yang ada untuk menyiapkan infrastruktur dulu. Misalnya pom-pom listrik, charger listrik. Itu paling penting malah sebenarnya. Itu lebih penting lagi. Bahkan dengan uang yang triliunan itu bisa bikin banyak sekali tempat charging listrik. Kenapa ini cuma buat event sebentar, habis itu ya udah habis uangnya, nggak tahu kemana nguap. Sesuatu yang sangat sering kita dengar di negara ini ya, kayak ada sesuatu habis itu ya udah hilang aja gitu maksud gue. Dan ya menarik dan memang cukup tinggi ya standarnya ya, karena memang Anda memegang budget, maksudnya DPRD itu memegang budget dan memang yang keluar adalah uang, dan uang itu ya adalah yang bayar masyarakat bayar pajak gitu, dan kita kan tidak tahu dalam kondisi apa pada saat itu masyarakat bayar pajak kan. Kita bayar pajak jadi balapan mobil listrik, kenapa maksud gue ya? Mungkin ya tidak jawab koordinasi. Oke, baik. Thank you, menarik man. Tapi itu pada saat penolak itu berarti harus quorum ya, maksudnya harus DPRD-nya harus mencapai pada suara tertentu ya. Betul. Jumlah suara tertentu untuk bisa nge-take down programnya. Akhirnya berhasil nggak sih? Ya akhirnya diketok kan. Untuk anggaran Formula E, dan itu udah cair komitmen fee dan sebagainya. Itu yang kita sesalkan, dan padahal di saat yang sama kalau saya waktu itu pakai parameter yang tadi kan, saya ngelihat ternyata ada yang jauh lebih urgent, dan itu salah satunya hak asasi manusia. Apakah itu? Akses air bersih. Nah, akses air bersih ternyata di Jakarta nih, yang katanya kita kan ibu kota. Itu akses air bersih paling hanya 60% yang punya akses. Sedangkan untuk menyelesaikan 40%-nya supaya bisa tersambung pipa itu masih butuh 20-an triliun. Dan kita nggak punya uang. Waktu itu kita cuma bisa paling hanya ratusan miliar per tahun. Wah, itu jauh banget, men. Ratusan miliar per tahun, dan dianggapnya mungkin dirasa udah cukup besar atau gimana. Menurut saya masih jauh. Daripada uangnya buat kayak gitu, mendingan buat air bersih dulu lah. Kita masih ada skala prioritas ya? Harus perlu ada skala prioritas. Jangan tiba-tiba kita nih biar kelihatan di center internasional kali nih, biar bagus secara elektoral atau segala macam, kita pakai aja, toh punya kewenangan untuk itu. Pakai itu triliunan buat balapan. Lah, itu kan pakai uang masyarakat yang bayar pajak. Apakah masyarakat nggak nanti ujung-ujungnya jadi malas bayar pajak kalau kayak gitu? Betul. Dan yang jadi masalah, mohon maaf, pada saat Anda bikin balapan tapi akses air bersih masih kurang, pembalapnya minumnya air jorok. agak kasihan maksud gua kan. Nah, kan paling nggak infrastrukturnya bagus dulu, baru setelah itu kalau ada balapan kan pasti bisa tersupport dengan baik dan oke gitu. Ya sangat menarik sih. Ya tapi itulah, kadang battle yang lo perjuangkan bisa seri, bisa menang, bisa kalah, ya itu bagian dari risiko pekerjaan ya. Iya tentunya, dan kita nggak boleh diem. Maksudnya ketika ngerasa nggak bakal quorum juga nih, nggak bisa kayak gitu. Tetap harus tetap kita omongin dong di dalam rapat. Kenapa? Dan sudah berapa banyak musuh yang Anda buat? Nggak ada musuh lah. Tidak ada musuh. Semua hanya teman yang berbeda pendapat, teman yang berbeda pendapat. Betul. Dan silakan saja berbeda pendapat. Ya, baik. Tapi menjadi salah kalau kita takut berbeda pendapat, padahal kita mengemban
amanat masyarakat telepon nih, Bu Antoni udah kasih nomor telepon ke kita mau menyuarakan aspirasi, boleh dong minta air bersih di daerah sini, di daerah situ, banyak saya di daerah Koja, di daerah Cilincing butuh air bersih. Begitu saya mau ngajuin anggarannya, saya lihat kok nggak cukup, terus dipakai buat apa? Oh kok malah yang nggak prioritas ini malah masuk sih. Nah ini kan kita juga jadi salah kalau kita berdiam. Nanti kalau kita ngoceh juga dibilangnya emang benci Pak Aniesnya aja kali personally. Betul. Enggak lah, saya rasa ngapain benci sih. Iya, benar. Apa untungnya ya? Nggak ada untungnya. Iya, berarti memang ya cuma melakukan pekerjaan lo aja ya. Iya. Cuma just doing your job aja udah. Oke, sangat menarik, dan itulah dinamika yang memang terjadi di dalam sistem penyusunan anggaran gitu. Dan saya tidak membayangkan bagaimana rapatnya sih. Dan salah satu nih menjadi menarik nih, yang agak sulitnya adalah DPRD padahal kan punya kewenangan anggaran. Tetapi kita nggak selalu bisa dapat akses data sampai ke level yang benar-benar detail. Ini buat beli barang apa? Itu yang jadi sulit. Nah, ketika kita disodorkan istilahnya, ini kebutuhan anggarannya kira-kira segini. Terus kita setuju. Kadang-kadang masyarakat kan nanya, begitu tahun depannya dieksekusi, kok ternyata dibeliin A, B, C, D. Nah itu nggak nongol. Yang tidak tepat sasaran juga ya. Iya, itu nggak nongol pada saat diskusi dengan DPRD gitu. Cuman memang ini menjadi perdebatan lah ya. Apakah ini sebenarnya ranah DPRD buat sampai tahu ke level yang detail kayak komponen. Karena memang kalau di level pusat sempat ada putusan MK yang menyatakan bahwa kalau DPR RI kayaknya nggak bisa sampai ke level yang sampai komponen karena itu urusannya pemerintah pusat. Karena kalau sampai level komponen misalnya itu nanti akan menggerus kewenangannya si eksekutif sebagai teknokrasi. Dia yang tahu butuhnya barang ini. Kalau DPR RI dengan latar belakangnya bukan teknokrat kan, kita kan politisi nih sebenarnya. Mereka justru yang lebih tahu, harusnya teknokrat itu yang lebih tahu barangnya jenis apa. Jadi jangan sampai dicampuri oleh kepentingan politik. Mungkin seperti itu pemahamannya. Dan kadang harus kitanya yang inisiatif ya. Iya betul. Untuk bisa menjembatani itu semua. Baik, kalau begitu jelaslah kenapa banyak teman-teman kita yang DPRD jadi kelihatan lebih tua setelah karena memang sudah cukup rumit juridiksinya. Terus juga memang ada semacam dinamika juga yang terjadi di dalamnya gitu, dan memang yang pasti itu apa yang lo lakukan kemarin itu tidak akan jadi yang terakhir lah. Pasti kan lo tetap harus bersuara karena lo dititipkan kan sama orang yang memilih lo. Bahkan dia nggak milih lo juga, kalau dia memang itu lo udah tetap harus. Kita menjadi punya perspektif baru, kita jadi lebih menghargai pekerjaan teman-teman yang ada di DPRD bahwa iya, maksud gua ya it's hard man. Karena ada banyak komponen yang harus bisa dipenuhi supaya anggaran itu bisa terjadi. Baik. Ya, silakan sampaikan pertanyaan-pertanyaan untuk episode berikutnya tentang politik supaya bisa ditanyain ke politisi langsung ya. Silakan sampaikan di kolom komen. Betul, jarang ada yang mau langsung ditanya ngobrol gini. Jarang. Tungguin lagi episode politisi berikutnya.